sesuatu yang dilarang, tidak dibolehkan untuk dilakukan, digunakan, diusahakan, dan juga dikonsumsi oleh manusia. Segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita usahakan, dan kita manfaatkan akan ditanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perlu bagi kita untuk mengetahui landasan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Sekarang kita beralih untuk memahami apa sih itu haram dan juga penyebab-penyebabnya. Ini haram dan penyebab-penyebabnya. Pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip. Jadi halal itu satu sisi yang berlawanan dengan haram. Kalau halal itu sesuatu yang diperbolehkan, maka haram adalah sesuatu yang dilarang, tidak dibolehkan untuk dilakukan, digunakan, diusahakan, dan juga dikonsumsi oleh manusia. Dalam hadis juga disampaikan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam sebuah hadis juga disebutkan al halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Ini adalah dua kutub yang memang saling berlawanan. Ya, tidak mungkin yang bercampur. Kalau kemudian bercampur antara halal dan haram, maka itu disebut dengan syubhat. Nah, ini nanti yang menjadi bahasan kita tentang produk-produk makanan maupun minuman atau yang lainnya, barang gunaan yang tadi bersifat syubhat karena sulit untuk menjelaskan atau membedakan, memilah mana yang haram dan mana yang syubhat. Kemudian hal-hal yang haram ini ada penyebabnya. Kalau tadi disebutkan bahwa segala sesuatu selama itu bermanfaat dan tidak membahayakan, yaitu halal. Tapi kemudian berubah statusnya menjadi haram karena beberapa faktor. Yang pertama, karena najis. Setiap yang najis hukumnya haram dimanfaatkan atau dikonsumsi. Contohnya yang najis seperti daging babi, anjing, bangkai, darah, dan hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i atau benda dan makanan yang terkena najis. Kalau yang terkena najis, bendanya berarti asalnya halal, tapi kemudian terkena najis, maka disebut dengan mutanajjis. Nah, ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau yang najis, berarti memang secara aini, dzati, dia memang najis. Sehingga dengan cara apapun tidak akan merubah status penajisan daripada barang tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, hukumnya jelas. Hukumnya adalah haram. Dan ketika suatu najis yang bercampur dengan yang lain, itu menyebabkan barang yang tercampuri oleh najis itu menjadi mutanajjis. Dan mereka punya konsekuensi hukum, ya, bisa menjadi najis, bisa juga kembali suci dengan cara disucikan. Nah, ini ada beberapa dasar dalilnya, ya, baik dalam Al-Qur'an yang najis, ya, di sini qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin
fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Nah, ada hadis yang lain, kalau sesuatu yang suci itu tercampur dengan sesuatu yang najis, maka kata Rasulullah, ini dalam kasus makanan yang dikenai ada tikus mati di situ, maka kata Rasul, in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa kulu. Kalau makanan itu makanan yang keras, ya misalkan seperti roti atau sebagainya, kemudian jatuh ya ke makanan tersebut, al-fa'rah, bangkai tikus apa, maka disuruh bagian yang terkena itu diambil ya, dan yang sekitarnya dibuang, kemudian sisanya dimakan. Nah, gimana kalau itu bukan benda cair? Fa'ariquh, maka kata Rasulullah untuk dibuangnya, karena sulit untuk memisahkan antara yang najis. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena faktor kotor dan menjijikkan. Ini sebagaimana ayat dalam Al-Quran, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nah, ketentuan atau kadar tentang menjijikkan ini menurut jumhur ulama, standar kekotoran dan menjijikkan sesuatu itu ditentukan oleh orang Arab yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, di mana Al-Quran turun dan mereka dianggap lebih mengetahui tentang tafsiran ayat tersebut. Maka banyak sekali kita dapatkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa sebagian daripada tumbuh-tumbuhan maupun hewan itu yang masuk dalam kategori khaba'ith ya. Nah, kalau memang ada yang menyerupai saat ini, maka kita tinggal mengkiaskan dengan apa-apa yang dulu pernah ditentukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang hidup sezaman dengan beliau pada saat itu. Kemudian keharaman juga bisa dikarenakan karena ada dalil yang melarangnya. Nah, ini contoh ya, seperti hadis Rasulullah yang melarang membunuh beberapa hewan, semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Nah, ini juga menjadi penyebab ya, di mana barang atau makanan dan minuman yang terdapat dalil yang jelas ya melarang penggunanya itu merupakan sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan. Penyebab yang lain karena faktor berbahaya bagi kesehatan. Ya, Islam ini sangat menghargai ya jasmani kita sebagai seorang manusia. Maka kesehatan itu merupakan sesuatu yang penting ya bagi kita, sehingga kita tidak boleh kemudian sembarangan untuk mengkonsumsi apapun yang itu bisa menyebabkan rusaknya jasad kita, menyebabkan kita sakit bahkan sampai kemudian meninggal dunia ya. Jadi ada salah satu prinsip dalam hukum Islam itu, tujuan utamanya adalah hifdzun nafsi, menjaga diri. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat membahayakan tidak boleh digunakan atau dikonsumsi. Ya, seperti hewan atau tumbuhan beracun. Apapun itu, ya, kalau itu membahayakan maka tidak boleh atau haram dikonsumsi. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan ayat lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, jadi kita tidak boleh membahayakan diri kita ya, hingga menyebabkan diri kita ini sakit, hingga membahayakan diri kita meninggal dunia dan lain sebagainya. Apapun bentuk yang kita konsumsi atau yang kita gunakan, jika mengarah ke arah yang memudarati diri kita, itu hukumnya haram. Yang kedua, yang lainnya, penyebab keharaman karena faktor memabukkan. Jadi segala sesuatu, apakah memang secara zatnya itu haram, atau secara zatnya itu halal, tapi dia memabukkan, maka hukumnya haram. Seperti khamar, meminum minuman beralkohol.
Ini tidak boleh, karena khamr itu dapat menghilangkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan Allah itu diharuskan untuk selalu connect ya. Bagi orang yang minum minuman khamr, tidak dimungkinkan ya bagi dia itu bisa melakukan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan melalui sholat 5 waktu. Ya, ini tidak mungkin. Dan untuk itu ya maka syariat kita mengharamkan jenis-jenis minuman berkhamr ini ya karena dapat menghilangkan akal kita. Ayat Al-Qur'an sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan hadis Rasulullah menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, bahwa setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Hadis lain, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram. Khamar baik banyak maupun sedikit hukumnya tetap haram. Selama itu memabukkan, mau banyak mau sedikit, hanya jika dicicipi, hukumnya tetap khamr ya. Dan pemberlakuan hukum keharaman khamr ini juga melalui beberapa tahapan. Dulu di zaman jahiliyah meminum khamr ini sudah menjadi tradisi kaum Arab pada saat itu. Jadi setiap mereka kumpul-kumpul itu sukanya minum-minum, dan itu berlangsung hingga masa kenabian. Maka sangat sulit bagi Rasulullah untuk mencegah ya, melarang minum khamr ini karena begitu besar pengaruhnya. Tidak saja tadi dia menghilangkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga orang yang minum khamr bisa saja melakukan kejahatan yang berkali lipat. Nah, ini kalau kita ingat sebuah kisah tentang seorang alim, abid yang diganggu oleh setan. Setan menawarkan 3 pilihan. Ada khamr, ada wanita, dan kalau nggak salah satunya itu ada senjata tajam. Ketika dia dihadapkan pada pilihan itu dan harus memilih, dia mengira bahwa yang paling enteng itu yang minum khamr tadi. Tapi justru ketika dia meminum khamr tadi, dia tidak melakukan satu kejahatan saja, satu kemaksiatan saja, tapi sekaligus dia melakukan 3 kemaksiatan. Meminum khamr, dan setelah ingatannya itu hilang, kemudian dia menzinai perempuan yang ditawarkan tadi, lalu kemudian setelah puas, dia bunuh wanita yang dizinai tersebut. Nah, inilah bahaya daripada meminum khamr yang akan dapat menyebabkan kita melakukan beragam maksiat karenanya. Kemudian penyebab yang lain adalah binatang buas. Nah, yang dimaksud dengan binatang buas di sini adalah binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Artinya taring dan kuku tajam ini biasa digunakan oleh binatang buas ini untuk menerkam hewan yang lain yang dijadikan untuk makanannya. Ini kanibal gitu kan. Suka makan temannya atau makan musuhnya. Nah, ini karena dia punya taring dan juga kuku tajam. Ya, contohnya seperti serigala, contohnya lain seperti harimau, macan, ya, burung-burung. Dicontohkan seperti burung elang. Ya, ini dilarang ya karena dia merupakan binatang buas. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli dzinabin minas sibah. Jadi setiap yang bertaring dilarang untuk dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an kulli dzi makhlabin minat tayr, dan burung-burung yang memiliki kuku yang tajam.
Ya, ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, gambarannya seperti ini. Tadi yang dilarang dalam Al-Quran ada babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mawkudah wal natihah ila akhir ayat. Babi itu adalah hewan yang secara jelas, secara dzatiyahnya adalah haram dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Bangkai, ya, meskipun ketika hidup itu adalah sesuatu yang suci, yang halal, maka ketika dia mati dan menjadi bangkai, bangkai tersebut tidak boleh dikonsumsi. Darah, ini juga sama, ya, ini tidak boleh dikonsumsi. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ini untuk binatang-binatang ternak yang memang halal, tapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, maka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah seperti ini juga dilarang untuk dikonsumsi. Hewan buas, nah ini ada harimau Sumatera ini, nah ini juga sama, ya. Kemudian ini khamar, tidak boleh juga. Nah, bagian tubuh manusia ini juga tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan apapun, karena manusia itu dalam posisi terhormat. Walaqad karramna bani Adam, telah aku muliakan anak Adam. Maka bagian-bagian dari tubuh manusia itu harus dimuliakan dan tidak boleh kemudian untuk diperjualbelikan, misalkan untuk kepentingan apapun. Ini tidak boleh, karena memang manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengecualiannya adalah semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih. Ini sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika seorang sahabat bertanya tentang hukum daripada laut, maka disampaikan bahwa laut itu airnya tahir, suci, mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan hewannya meskipun mati sudah menjadi bangkai dihukumi halal. Ada pengecualian di sini. Nah, gambar yang lain di sini juga ada bangkai, ya, hewan mati tanpa disembelih, ya. Kemudian hewan halal yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ya, kerbau yang disembelih ini seperti dibacok gitu kan, dan dia hanya mengenai bagian-bagian tertentu saja, tidak mengenai bagian-bagian yang seharusnya secara syar'i itu harus terputus, ya. Nah, ini model penyembelihan sembelih ini tidak syar'i karena tidak ada belas kasih, ya, daripada hewan ini justru malah dia menyiksanya dengan cara seperti ini. Nah, ini tidak syar'i. Kemudian darah, ya, ini contohnya daging babi, nah ini udah jelas, dan minuman beralkohol. Nah, setelah kita mengetahui apa itu haram, kemudian apa penyebab-penyebabnya, dan contoh-contohnya bergambar tadi, sebagaimana kita mengetahui dampak daripada penggunaan barang dan konsumsi makanan dan minuman yang halal, maka kita juga harus tahu ada dampak juga yang akan kita rasakan ketika kita menggunakan barang atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Adapun beberapa akibat yang disebabkan oleh penggunaan benda atau pengkonsumsian makanan dan minuman yang haram bagi seorang muslim, diantaranya satu tadi, tidak dikabulkannya doa. Yang kedua, amalan tidak diterima. Makanan haram membawa ke neraka, ya. Iman di hatinya berkurang karena seorang mukmin yang terbiasa memakan barang-barang yang haram menjadikan noda-noda di hatinya, dan kalau noda-noda itu sudah menutupi hati, maka nur ilahi itu akan sulit tembus ke dalam hati ini, sehingga dia tidak akan tergerak untuk melakukan amal ibadah dan juga kebaikan-kebaikan.
Nah, ini bahaya sekali ya. Terus kemudian rusaknya keturunan. Nah, ini mungkin juga bahkan bisa dipastikan seperti itu. Karena kalau orang tuanya sudah terbiasa dengan mengkonsumsi hal-hal yang haram, ketika dia memiliki seorang anak, maka gen itu akan mengikuti, dan karenanya sifat-sifat yang ada pada orang tua ini juga akan terwariskan secara asalnya ya, meski nanti dalam perkembangannya sifat-sifat itu bisa saja kemudian hilang tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu alladzani yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Nah, ini kita juga memahami betapa penting lingkungan itu mempengaruhi kejiwaan seseorang. Tadinya baik, itu bisa menjadi tidak baik karena lingkungan. Ada yang tadinya tidak baik, tapi karena berada di lingkungan yang baik, maka dia akan berubah menjadi orang yang baik. Nah, ini teringat cerita Kanaan, anak daripada Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini ayahnya orang baik, tapi anaknya tidak baik. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik. Sehingga pada saat terjadi banjir bandang yang menenggelamkan dunia ini, anaknya tidak terselamatkan karena tidak mau ikut dengan orang tuanya. Minuman yang dikonsumsi seseorang akan mempengaruhi dan menentukan keselamatannya di alam akhirat yang pasti akan tiba. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita usahakan, dan kita manfaatkan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar Anda tetap terhubung dengan Halal Channel.